warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Kembali lagi dalam acara talk show UKM BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Bersama saya, Dewi Tamarina, yang akan memandu jalannya acara talk show pada siang hari ini selama 10 menit ke depan. Nah, teman-teman semuanya pasti udah tahu nih kalau di acara talk show UKM ini kita akan mengenal lebih jauh nih tentang UKM-UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seperti salah satunya yang udah ada di samping saya nih, yaitu mbak-mbak yang cantik dari UKM Riset ya Mbak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, berkenalan dengan UKM Riset, kita berkenalan dulu ya sama mbak-mbaknya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mbak satu-satu, namanya siapa, dari prodi mana, dan sekarang tingkat berapa. Monggo, Mbaknya dulu boleh. Baik, perkenalkan saya Nurmalita Sairama Putri dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan saya dari tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Elizabeth M. Bustunura, saya dari Prodi D3 Sanitasi dan sekarang tingkat 2 juga. Berarti mbaknya biasa dipanggil Mbak Nurma. Mbak Nurma dan Mbak Ellen. Mbak Ellen. Dua-duanya dari tingkat 2 ya Mbak ya? Iya. Oke, mungkin buat mempersingkat waktu aja nih, kita langsung bertanya-tanya tentang UKM Riset ini. Oke Mbak, UKM Riset itu apa sih Mbak? Dan di UKM Riset itu mempelajari tentang apa nih Mbak? Boleh dijelaskan ke teman-teman semuanya? Oke, UKM Riset sendiri merupakan salah satu UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berfokus pada teknik kepenulisan dan juga penelitian. Kemudian di UKM Riset sendiri kita belajar banyak hal ya tentunya. Yang paling fokus itu ialah mengenai teknik-teknik kepenulisan. Kemudian kita juga tentunya belajar mengenai organisasi, kita juga belajar mengenai memperluas relasi, kemudian kita juga belajar untuk memanage waktu dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau misalnya di UKM Riset ini anggotanya adalah anak-anak yang suka menulis, terutama terkait dengan keilmiahan begitu ya Mbak ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, kalau misalnya di setiap organisasi kan pasti ada strukturnya nih ya, struktur kepengurusannya. Nah, kalau di UKM Riset ini struktur kepengurusannya gimana? Kalau misalnya ada divisinya, mungkin boleh dijelaskan tentang tugas-tugas masing-masing divisinya apa? Mungkin boleh dari Mbaknya. Baik, di UKM Riset sendiri untuk struktur organisasi itu ada 5, yaitu yang pertama ada pengurus harian, selanjutnya ada divisi humas, ada divisi publikasi, divisi ilmiah, dan divisi non ilmiah. Nah, di pengurus harian sendiri ada ketua dan wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu untuk tugas-tugas dari ketua dan wakil ketua yaitu untuk memimpin UKM Riset. Kalau untuk sekretaris sendiri bertugas mengatur tentang pendokumentasian dan juga pengadministrasian. Selanjutnya kalau untuk bendahara bertugas di bidang keuangan. Selanjutnya divisi humas tugasnya yaitu sebagai koordinasi di setiap jurusan anggota Poltekkes UKM Riset. Selanjutnya ada divisi publikasi bertugas untuk memberikan informasi tentang lomba dan juga tentang seminar-seminar setiap minggunya kepada seluruh anggota UKM. Nah, selanjutnya yaitu ada divisi ilmiah dan divisi non ilmiah. Tugas dari divisi ilmiah dan non ilmiah yaitu memberikan informasi segala pengetahuan tentang kepenulisan ilmiah dan non ilmiah. Oke, tadi kan udah dijelasin nih tentang kepengurusannya. Nah, tadi Mbak, kalau nggak salah saya dengar, itu di divisi publikasi ini kan informasi mengenai seminar-seminar tiap minggu. Nah, apakah itu di UKM Riset ini menyelenggarakan seminar tiap minggu atau itu seminarnya dari luar ya Mbak ya? Baik, itu menjawab ya Mbak. Untuk dari UKM Riset sendiri juga akan mengadakan seminar di salah satu program kerjanya. Nah, untuk informasi yang dibagikan kepada anggota UKM Riset, nanti ada juga seminar dari luar untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Oh, berarti selain kita dilatih untuk menulis, kita juga bisa mengikuti seminar-seminar baik di luar maupun di dalam Polkesio itu sendiri ya Mbak ya? Iya Mbak, betul. Oke.
Nah, mbak-mbaknya ini kan dari tingkat 2 nih ya, pastinya udah berpengalaman banget nih selama di UKM Riset ini. Dan selama bergabung di UKM Riset, ada nggak sih mbak suka dukanya? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman semuanya nih. Mulai dari duka dulu ya. Kalau duka tuh saya rasa semua orang pasti pernah merasakan di kalau mengikuti organisasi, yaitu ada kita terkuras dalam hal pikiran, waktu, tenaga dan biaya. Tapi saya rasa duka tersebut bisa tertutupi dengan suka yang kita dapat. Di antaranya kita bisa memperluas jaringan kita, kemudian kita juga bisa kayak tadi mengatur waktu, kita juga bisa seru-seruan dengan proker yang kita buat gitu, yang kita jalankan. Oke, kalau dari mbak sendiri nih, suka dukanya apa nih selama bergabung di UKM Riset ini? Suka dukanya banyak ya. Di sini mungkin sukanya kita mendapatkan banyak teman, dan bukan hanya teman, kita bisa mendapatkan keluarga dari masuk ke UKM Riset karena semuanya baik-baik, tidak ada senioritas, dan kita belajar bersama di sini. Oke, nah dari sukanya itu tadi kan sudah mencangkup tentang benefit nih ya. Selain itu ada nggak sih benefit lain yang bisa mbak-mbaknya dapatkan selama bergabung di UKM Riset ini? Kalau saya pribadi ada sih, kebetulan sebelum masuk riset kemarin saya termasuk orang yang kurang atau gaptek mengenai desain, mengenai teknologi gitu. Tapi setelah masuk riset ini dari dikasih job desk gitu, jadi saya lebih belajar mengenai desain. Jadi yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, terus cara menggunakan aplikasinya itu gimana tahu gitu. Terus juga sebelumnya saya nggak begitu tentang kepenulisan. Jadi setelah masuk riset ini saya jadi lebih paham tuh tentang tata cara penulis yang baik itu gimana. Saya juga terkait dengan memperluas jaringan tadi, saya juga tahu tuh kenal lebih banyak orang atau tokoh yang passionnya di kepenulisan gitu. Jadi bisa lebih sharing-sharing lagi. Nah, tadi kan mbaknya sudah menjelaskan nih, juga di UKM Riset ini mempelajari tentang desain. Berarti di UKM Riset ini nggak cuma mempelajari tentang kepenulisan, juga diajari tentang desain nih mbak? Iya betul banget, kita diajarin juga tentang berorganisasi yang lain juga. Oke, banyak banget nih manfaatnya yang bisa diambil kalau join di UKM Riset ini. Kalau dari Mbak Nurma nih, ada nggak sih benefit lain yang bisa didapatkan? Dari pengalaman saya, untuk manfaat yang saya dapatkan selama menjadi anggota UKM Riset, yaitu nanti kita bisa mendapatkan relasi yang sangat besar menurut saya, karena dari sini kita akan menggunakan prokernya itu mengundang berbagai narasumber yang sangat hebat. Kita juga lebih bisa mengenal dosen-dosen yang berprestasi dan juga narasumber lain yang tentunya sangat berprestasi di luar kampus. Oke, jadi banyak banget ya benefitnya nih. Oke, kan kalau misalnya di UKM ini kan kita dilatih menulis nih ya Mbak. Dan juga ada nggak sih lomba-lomba yang sering diikuti oleh UKM Riset atau anggota UKM Riset itu sendiri nih? Dari UKM Riset sendiri, tujuan utama kita mengikuti lomba Pinakes, yaitu lomba semacam kegiatan penelitian ilmiah bagi mahasiswa tingkat nasional di Kemenkes, di Kementerian Kesehatan. Lalu untuk kegiatan Pinakes sendiri biasanya berhubungan dengan kegiatan PKM yang setiap mahasiswa dan setiap anggota UKM Riset wajib mengikuti. Oke, terus nih Mbak, kalau misalnya untuk kegiatan keseharian dari UKM Riset itu apa Mbak? Mungkin ada latihan-latihan rutin yang sering diselenggarakan atau seperti apa? Untuk kegiatan dari UKM Riset sendiri, betul ya Mbak, tadi ada kegiatan latihan rutin. Nah, latihan rutin tersebut diadakan sebanyak 5 kali, itu khusus internal UKM Riset. Nah, di dalam latihan rutin kita bisa belajar tentang kepenulisan karya tulis ilmiah yang sangat bermanfaat saat skripsi nanti. Oke, jadi kita juga latihan gitu ya Mbak ya, semacam latihan untuk menulis tugas akhir dan juga skripsi gitu ya, biar lebih mudah gitu ya Mbak ya. Oke, ada pertanyaan lagi, untuk fokus kegiatan dalam waktu dekat ini apa nih Mbak? Apa ada mau diselenggarain lomba atau apa dari UKM Riset dalam waktu dekat ini nih? Baik, dari UKM Riset sendiri, pada waktu dekat ini ada kegiatan LITS, yaitu Lomba Ide Kreatif Siswa.
LITS ini adalah sebuah perlombaan karya tulis ilmiah di tingkat SMA, MA, SMK sederajat di seluruh Indonesia. Oke, selain aktif mengikuti perlombaan, UKM Riset ini juga menyelenggarakan perlombaan gitu ya Mbak ya. Oke, dan kemarin juga dari panitia itu sudah membuka question box nih di IG @PKKM BPKY. Dan kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan nih dari mahasiswa. Ini tuh dari @coco.on01. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan UKM Riset baik prokernya maupun yang lainnya? Mungkin dari Mbak Ellen dulu nih. Yang dilakukan oleh UKM Riset dari prokernya ataupun yang lain-lainnya, kegiatannya mungkin seperti itu ya Mbak. Banyak ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ita. Jadi kalau secara singkat di UKM Riset itu melakukan seperti seminar kayak bincang-bincang motivasi, kemudian kita juga melakukan berbagai perlombaan seperti ada Mednas atau kemudian juga ada LITS, kemudian kita juga membantu dari kampus untuk melakukan PKM tadi. Oke, nah tadi kan Mbaknya menjelaskan tentang bincang-bincang motivasi nih. Nah kalau bincang-bincang motivasi ini kalau boleh saya tahu itu apa ya Mbak ya? Bincang-bincang motivasi itu semacam seminar yang diselenggarakan untuk internal dari riset itu sendiri, dari anggota riset, khususnya untuk anggota riset yang baru sih. Jadi kayak lebih seperti perkenalan gitu, gimana sih nanti di riset itu tentang penulisan itu gimana gitu. Jadi kayak lebih memotivasi untuk lebih semangat lagi ikut UKM kita gitu. Oke, keren banget deh dari UKM Riset ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari _ica.games. Hasil penelitiannya apa aja nih yang udah dipublikasi? Mungkin dari Kak Rupani. Baik, dari UKM Riset sendiri tentunya dari alumni dan anggotanya banyak yang menaruh prestasi di bidang penelitian. Nah, untuk publikasi sendiri kami belum mendapatkan informasi bagaimana publikasi tersebut, apa saja. Nah, karena terbatasnya hal tersebut, jadi kami membuat sebuah publikasi sendiri internal dari UKM Riset. Nanti kalian bisa cek di Instagram, di bio Instagram kami. Nah, di sana ada link tentang publikasi karya-karya dari UKM Riset sendiri. Baik, berarti karya-karyanya itu dipublikasikan secara internal oleh UKM Risetnya itu sendiri ya Mbak. Oke, pertanyaannya udah selesai nih, tapi dari kami panitia menyiapkan games nih Mbak. Gamesnya itu tentang mitos atau fakta nih. Mungkin bisa dijawab bareng-bareng ya Mbak ya. Oke, pertanyaannya, mitos atau fakta nih? Kalau orang-orang UKM Riset itu kepo-kepo nih Mbak. 1, 2, 3. Fakta. Oh, kenapa nih? Kenapa kepo-kepo gitu orangnya? Kalau dari saya kepo-kepo karena apa ya? Karena justru orang yang kepo itu masuk riset, karena ketika mereka melihat satu objek yang aneh gitu kan, kayak kok bisa kayak gini ya, jadi mereka kayak ada timbul rasa untuk meneliti, untuk mengamati lebih jauh. Oh ternyata sebabnya kayak gini, makanya bisa jadi gini gitu. Oke, berarti jiwa penasaran itu tinggi banget ya. Oke, ini ada games lagi nih. Jadi kita nyiapin pertanyaan, bisa dijawab satu-satu aja. 3 kata tentang UKM Riset. Dari Mbak Nurma dulu nih. Langsung 3 kata? Iya, 3 kata. Seru, menantang, menarik. Kenapa tuh Mbak? Bisa dijelasin kali ya ke teman-teman semuanya? Seru karena di sini kita melakukan eksplorasi tentang penelitian dan juga banyak pengalaman. Lalu menantang karena banyak sekali yang harus diselesaikan ya dalam menyelesaikan masalah. Lalu menarik karena bikin kita gregetan pengen menyelesaikannya. Oke, kalau dari Mbak Ellen nih, 3 kata. Dari aku mungkin asik, kritis, detektif. Oke, bisa dijelasin nih kenapa nih? Asik itu karena nanti kita melakukan penelitian gitu, jadi kayak kita lebih berinteraksi dengan banyak hal gitu. Terus kalau kritis tentunya kan kita melakukan penelitian, kita kayak dipacu untuk memikirkan lebih jauh lagi gitu. Kemudian detektif, kita kayak seolah jadi detektif gitu, menemukan sebab dan akibat gitu. Oke, seru banget nih kayaknya join di UKM Riset ini nih Mbak.
Mbak. Dan pertanyaan terakhir nih, ini dari panitia nih. Riset itu penelitian, apakah penelitian dan pengamatan itu sama? Dan kalau beda, lebih melakukan penelitian atau pengamatan nih kalau misalnya di UKM Riset? Iya. Jadi penelitian dan pengamatan itu hampir sama. Kalau penelitian itu pasti pengamatan, tapi pengamatan belum pasti penelitian. Kalau penelitian kita harus lebih detail isinya dan juga kita harus membuktikan dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Kalau pengamatan sekedar mengamati secara umum saja. Nah semua pertanyaan sudah terjawab nih Mbak. Dan kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa baru yang kepo nih tentang UKM Riset, bisa ngepoin di Instagramnya atau sosial media apa, boleh dikenalkan ke teman-teman semuanya nih Mbak. Baik, untuk Instagram dari UKM Riset sendiri yaitu UKM Riset Poltekkes Jogja, kalian bisa langsung follow dan kepoin kegiatan kita di sana. Selanjutnya ada juga YouTube Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Nah buat teman-teman yang kepo bisa nih lihat-lihat di Instagram dan juga YouTube-nya UKM Riset. Dan terakhir nih Mbak, sebelum penutupan, closing statement yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa baru semuanya nih. Mungkin saya pernah dengar ada orang bilang sama saya, kepintaran itu nggak akan berarti kalau kita tidak menuangkannya dalam lisan ataupun tulisan. Oleh karenanya saya mau ajak teman-teman semua nih untuk bergabung bersama kami di UKM Riset untuk kita menunjukkan potensi kita nih, kita gali bareng-bareng potensi kita supaya orang-orang tahu oh kita tuh punya potensi ini gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Maya sudah menyempatkan hadir dalam acara talk show kali ini. Buat teman-teman juga terima kasih banyak. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show selanjutnya, bye-bye.